Bapak Ibu yang terhormat, para ahli di bidang apapun, IT, hukum, mohon di-share untuk kepentingan timnas kita yang ada jagonya tentang hukum, ada jagonya tentang IT, Pak Roy Suryo, maaf. Saya mau membahas mengenai tentang komputer forensik. Itu sangat erat kaitannya dengan IT ataupun hukum. Jadi tidak bisa mengerti satu sisi saja, yaitu sisi IT ataupun sisi hukum. Sisi IT ya kita mengerti hardware, software, lengkap ya, internet, kemudian juga web hosting, cloud, macam-macam lah di IT. Nah, di sini perlu dibahas seperti pakar telematika Roy Suryo bilang, kuno yang dipakai KPU itu apa maksudnya? Setahu saya sih kalau udah pakai sistem belit internet udah cukup bagus. Cuma kalau optical recognition, nah saya akui nggak mungkin bisa. Itu kan 99 atau 95% ke atas itu udah bagus, hasil scan-nya menjadi teks. Tapi kan yang tulisannya dari petugas kan beda-beda. Bisa toleransi 70%, 30% hilang. Nah itu wajar lah Pak Roy Suryo dari dulu OCR itu untuk develop sistem kecil skalanya. Saya lihat KPU ada yang ngirimin video tentang KPU oleh IT internal KPU, itu cuma ada 3 rak ya. Itu termasuk kecil, 0 sampai 3 kecil, 3 sampai 5 sedang, 5, 6 bolehlah, 10 ke atas itu udah cukup besar atau raksasa seperti giant Microsoft Azure. Itu kumpulan rak server yang disewakan oleh Microsoft ke seluruh dunia dengan sistem cloud, atau Google yang punya Amazon Web Service itu juga ngetop. Tapi jujur aja sewanya mahal ya nggak teman-teman? Oke, sebentar. Nah, selanjutnya saya ingin menekankan bahwa saya share yang video sebelumnya tentang komputer forensik, yaitu penggunaan pelacakan, investigation, ngikutin orang-orang yang saya akui lebih dulu mereka, yaitu IT, untuk melakukan pelacakan atau recognition, scanning, itu diperbolehkan. Kalau saya rasa sih cukup sampai recognition dan scan kalau perlu pakai Nmap. Nanti akan ketahuan detail IP sama service apa aja yang ada running di komputer server itu di luar negeri, Singapura, Hong Kong, dan Amerika 2. Nah, itu juga perlu untuk pelacakan-pelacakan semacam itu. Bisa lihat server KPU 3 apa benar 3 rak 42 in tingginya, dengan blade server yang 4 inch bisa mencapai 24 server. Jadi kali 3 72.
perlu diketahui untuk kredibilitas, saya ungkap lagi, saya kerja di IT yang terakhir, yaitu di IT ethical hacking dan komputer forensik. Jadi kalau ethical hacking itu tujuannya untuk meng-attack. Jadi minimal di sini untuk seorang pakar IT melakukan recognition dan scanning. Komputer forensik itu baru-baru ini aja. Kalau pembunuhan itu termasuk forensik manusia yang terbunuh, kita tes golongan darahnya dan uji balistik. Kalau perlu DNA. Nah itu kalau masalah korban pembunuhan ataupun korupsi itu bisa juga masuk ranah bukan komputer forensik. Jadi komputer forensik itu lebih cenderung korbannya bukan manusia terbunuh, tapi korbannya data diacak-acak. Nggak tahu bener, nggak tahu nggak, karena juga nggak jelas chain of custody, tracking dari keberadaan alat itu dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa, kemudian sampai disimpan di lab, itu ketahuan persis siapa aja yang pernah mencoba-coba. Karena asli dari hard disk itu di copy minimal 2, yang satu dipakai yang butuh, yang satu disimpan nggak boleh diganggu gugat sampai nanti di pengadilan didemokan. Tapi apakah trustnya ke siapa itu yang bisa jadi polisi, tapi polisi di Indonesia yakin nggak kita trust, atau TNI, BIN sama ya, sampai orang Malaysia bilang Amerika bisa ketahuan besok pagi hasil pemilu, di Indonesia lebih hebat lagi, sebelum pemilu sudah tahu hasilnya. Iya, persis, karena udah ada quick count istilahnya. Saya rasa di luar negeri nggak tahu ada apa enggak ya, di Amerika saya lupa. Tapi elektoral itu mungkin menarik juga kalau bisa online dari rumah per rumah. Kalau yang nggak punya laptop ke per RW aja, antri di situ, daripada pakai kertas ya begini. Tapi semoga pemilihan online tersebut tidak diawasi. Jadi harus diawasi lebih ketat lagi, tapi hasilnya lebih mujarab. Begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat, saya juga ingin menyinggung masalah DNS. Jadi Bapak Ibu mengerti ya, fondasinya adalah TCP/IP, Transport Control Protocol, Internet Protocol. Itu sekarang itu malah ada versi 4. Versi 4 itu disebut IP versi 6. Sedangkan yang mudah diingat, yang mudah dipelajari, yaitu IP versi 4, IP version 4. Nah itu saya scanning dari Amerika ke Indonesia untuk IP pemilu 2004.kpu.go.id, terlacak bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa tempat di luar negeri. Nah ini harus dipertanyakan kepada KPU untuk apa, walaupun Kominfo sebagai wewenang utama untuk semua domain internet di bawah .id,
setidaknya pesan bagaimana ada di dynamic DNS. Jadi ketiga server ini misal DNS-nya berbeda-beda, begitu Bapak Ibu. DNS adalah di layer yang atas dari TCP/IP. Ini TCP/IP menggunakan DNS untuk aplikasi DNS. Kemudian HTTP web browser itu HTTP, HTTPS itu menggunakan DNS. Untuk kita tahu itu tambahan S untuk encryption agar antara user yang mengakses server KPS fully trusted dan terencrypt, tidak bisa dibongkar begitu saja. Nah, yang jadi masalah apakah sudah pernah dibuktikan belum? Kalau saya bisa aja menggunakan dynamic DNS untuk data yang di masing-masing server disimulasikan berbeda dengan menggunakan beberapa developer yang mendemokan kalau angka sini saya rubah, sana berubah. Nah itu. Tapi bahan dasarnya untuk aplikasi pemilu 2014 kpu.go.id itu ya DNS. DNS itu seperti buku telepon. Saya nggak tahu loh nomor pemilu 2024.kpu.go, maaf salah, go.id itu dikasih tahu sama DNS tool bahwa server. Nah, kalau komputer Bapak Ibu nggak bisa akses DNS, yakin nggak akan terlacak pemilu 2024.kpu.go.id.